Halo teman-teman dan juga halo share. Pada saat ini saya akan menganalisis sebuah game, yaitu game esports dari Indonesia, di mana developer game ini berasal dari Manado. Yaitu gamenya berjudul Wardeka. Saya akan menganalisis game Wardeka dengan menggunakan beberapa poin-poin penting, yaitu narrative formation dalam game, game desainnya, objectives, player option dalam games, sequence dalam games, mechanicsnya, game aesthetics, dramatic elements, the multimedia inclusions, balance, the challenge development, dan terakhir level design. Yang pertama, saya akan menganalisis narrative formation. Narrative formation di dalam game Wardeka menghadirkan cerita tentang prajurit digital yang bertempur di arena esports, di mana setiap pertempuran membentuk kisah unik pemain. Simbol perjuangan diwujudkan lewat pencapaian lencana bela negara sebagai bentuk dedikasi pada bangsa. Dan yang berikut, analisis game design. Dari sisi desain, Wardeka dilihat sebagai arena kompetitif di mana pemainnya 5 versus 5 yang memenangkan strategi kerjasama tim dan intensitas taktis. Sistem ranking nasional dan atmosfer diciptakan untuk menumbuhkan rasa bangga gamer Indonesia sekaligus menguji akan sportivitas. Analisis yang berikut yaitu objektif players goal atau tujuan utama pemain. Tujuan utama permainan ini adalah memenangkan pertempuran tim untuk meraih peringkat tinggi dan memperoleh lencana bela negara. Selain itu, pemain diharapkan untuk mengembangkan keterampilan strategi, koordinasi, dan kerjasama tim sebagai bagian dari pengalaman bermain. Analisis yang berikut yaitu player option. Apa saja player option di dalam game tersebut? Jadi, pemain dapat memilih karakter, mengatur strategi, dengan menentukan peran dalam tim. Option yang lain di dalam game tersebut adalah pemain dapat memilih akan senjata dan juga dapat memilih akan skin yang akan digunakan pada saat di dalam game. Jadi itu merupakan option-option dan masih banyak lagi option-option di dalam game tersebut. Analisis yang berikut adalah mengenai sequence di dalam game. Ya, sequence di dalam game ini adalah rangkaian-rangkaian yang akan dialami oleh user ketika mereka masuk ke dalam game. Jadi, pertama ketika kita mengklik aplikasi game tersebut, kita akan masuk ke dalam lobby. Lobby di sini seperti ini. Kita akan masuk ke dalam lobby. Kita bisa melihat karakter kita dan kita bisa melihat pencapaian kita dan kita bisa melihat skin-skinnya juga dan kita dapat melihat karakternya juga. Nah, jadi pada saat ini merupakan tampilan awal sequence pertama. Setelah kita ingin masuk ke medan pertempuran, kita akan didirect ke pertempuran, di mana di situ akan ditampilkan sebelum masuk ke medan pertempuran akan ditampilkan pemain-pemain yaitu 5 versus 5, di mana pemain-pemain itu akan menjadi kawan dan lawan kita. Dan setelah pertempuran berlangsung, kita akan mendapatkan sequence yang berikut yaitu hasil pertempuran. Hasil pertempuran itu akan terlihat di mana apa yang kita sudah capai selama kita bermain game, seperti jumlah kill ataupun jumlah berapa kali kita mati. Dan dari hasil pertempuran itu, sequence yang berikut dia akan mempengaruhi proses jangka panjang. Proses jangka panjang dalam hal ini adalah ranking kita. Ranking kita akan tetap atau dia akan naik. Jadi itu merupakan analisis dari sequence game di dalam game Wardeka. Yang berikut,
Analisis mekanis dalam game. Analisis mekanis ini adalah bagaimana aturan-aturan di dalam game. Jadi ada beberapa aturan di dalam game, yaitu yang pertama sistem pertarungan 5 versus 5. Jadi sistem pertarungan yaitu 5 versus 5, tidak bisa lebih. Dan yang berikut adalah aturan eliminasi dan respawn. Jadi ketika pemain sudah kehabisan darah dan mati, maka akan ada jeda sedikit untuk pemain dapat bisa kembali lagi hidup dan melanjutkan pertandingan, dan pertandingan terus berjalan. Dan penggunaan senjata. Jadi di dalam aturan penggunaan senjata ini, di mana semakin tinggi skin dari senjata tersebut, maka damage tembakannya akan semakin berasa kepada user yang ada di dalam pertandingan tersebut. Dan yang berikut adalah sistem ranking dan skor. Jadi kemenangan menambah poin, dan tetapi kekalahan dari pertandingan bisa mengurangi ranking point. Dan yang terakhir yaitu waktu per match. Waktu per match dibatasi sekitar 3 menit atau 5 menit. Nanti sebentar kita akan lihat. Jadi itu merupakan aturan-aturan di dalam game. Berikut yaitu game estetik. Bagaimana estetika di dalam game dan bagaimana feel yang dirasakan ketika bermain game. Jadi game ini cukup estetik, di mana bisa dilihat dari tampilan lobbynya, ini sangat colorful, banyak warna-warna, dan itu membuat ketertarikan dari user. Pertama kali saya main, saya merasa tertarik karena colorful, dan beberapa fitur-fitur dalam game tersebut dan penempatannya itu sudah familiar dengan game-game e-sport yang pernah dimainkan sebelumnya. Dan ketika masuk di dalam game, tempat atau arena game tersebut juga estetik, di mana seperti tempat-tempat atau arena pertarungan seperti biasanya. Dan seperti ini dilihat, ini juga estetik karena ada rasa bagaimana kita menembak, dan juga ada rasa di mana kita terkena tembakan, sehingga di situ ada efek-efeknya. Tombol-tombolnya juga sesuai dengan yang kita familiar, dan juga di sini terdapat juga ada main down-nya, yaitu berapa banyak kill-nya itu sudah tertera di atasnya. Jadi game ini cukup estetik dan cukup merasa kita di dalam pertempuran yang sesungguhnya. Ya, yang berikut analisisnya adalah dramatics element. Jadi ada elemen-elemen dalam cerita di dalam game ini yang mungkin diambil dari film ataupun novel ataupun cerita-cerita yang lainnya. Kalau menurut saya, ketika saya bermain game tersebut, saya melihat game tersebut ada beberapa arena di mana melihat kota-kota yang penuh dengan lampu-lampu dan kota-kota modern, sama seperti film cyberpunk. Jadi menurut saya diambil dari film tersebut. Dan ketika saya bermain game ini, saya melihat bahwa game ini seperti game yang saya mainkan, yaitu game Counter Strike. Jadi ada beberapa seperti tempatnya, terus semua yang beberapa yang lainnya sama seperti dengan game Counter Strike. Jadi menurut saya dramatics element dari game tersebut ada beberapa diambil dari film cyberpunk ataupun dari game-game yang awalnya. Berikut adalah multimedia inclusion. Di dalam game Wardeka ini terdapat multimedia inclusion, di mana ini semua tampak jelas. Teks dipakai untuk instruksi, tutorial, dan leaderboard, di mana gambar muncul di menu-menu icon serta badge nasional dan visual bergerak. Ada moving picture,
dan ada 3D juga, ada 3D untuk arena tempur dan karakter pemain yang detail, dan juga dipadukan dengan musik-musik dan efek-efek suara yang meningkatkan atmosfer dan intens di dalam permainan, mulai dari suara tembakan, ledakan hingga background yang menegangkan. Jadi terdapat multimedia inclusion juga di dalam game tersebut. Analisis yang berikut yaitu balance atau game economics. Jadi pada awal mendownload game tersebut harus berbayar. Jadi ketika mau mendownload harus berbayar. Dan juga ketika di dalam game ada beberapa fitur-fitur yang kalau ingin didapatkan harus membayar. Jadi jika ingin mendapatkan beberapa fitur di dalam game tersebut harus ada biaya yang dikeluarkan. Itu analisis di dalam tentang balance. Analisis yang berikut yaitu challenge development. Jadi di dalam game tersebut ketika saya bermain ada tantangan yang berkembang seiring keterampilan pemain meningkat. Jadi di mana awalnya lawan yang saya hadapi ketika saya awalnya mendownload game tersebut hanya seperti tidak terlalu high level, tetapi ketika sudah bermain seiring waktu dan berkembang, maka lawan yang saya hadapi mulai ada perkembangan, jadi sudah mulai ada tingkat kesusahan yang saya hadapi. Jadi di dalam game tersebut juga terdapat challenge development. Yang berikut yaitu level of design. Jadi desain level di Wardeka dibuat untuk mendukung variasi strategi. Setiap arena tempur dirancang dengan jalur berbeda. Jadi ada tempat perlindungan dan titik strategi yang bisa dimanfaatkan tim untuk bertahan atau menyerang. Jadi level ini memastikan bahwa tidak ada suatu pola permainan yang selalu menang. Pemain dipaksa beradaptasi dengan kondisi medan, taktik, dan kerjasama tim. Jadi itu merupakan level of design di dalam game Wardeka. Karena ada beberapa level design di mana ada tempat yang sempit, ada juga tempat yang terbuka. Di mana tempat yang sempit bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat, dan kalau ada di tempat yang terbuka maka bisa digunakan untuk pertempuran jarak jauh menggunakan sniper atau senjata lainnya, senjata jarak jauh. Demikian analisis dari game Wardeka yang dapat saya analisiskan dalam bentuk video ini. Terima kasih, dan pada saat ini mari kita langsung saja masuk ke dalam demo untuk bermain game Wardeka, dan saya akan menunjukkan di mana part terbagus saya yang saya sukai di dalam game tersebut.